gitu, rubuh. Pas kita datang tuh udah berdarah-darah di mana-mana gitu. Itu aja dia sadar, nggak pernah pingsan, jatuh sekenceng itu, mukanya udah bengap semua. Itu pun dia sadar gitu. Kalau dia sendiri kan tadi lagi touring itu. Kebetulan ya pas mama meninggal itu yang menyaksikan istri saya pas lagi touring di Sulawesi ya gitu deh. Ya alhamdulillah emang 2 tahun terakhir ini kan memang kondisi kesehatan mama tuh bisa dibilang kurang baik lah gitu. Mama memang aktivitasnya sudah hampir 100% itu di atas tempat tidur gitu. Terus kemudian juga ya mungkin sekitar 5 bulan terakhir ya komunikasi sudah semakin menurun gitu. Biasanya kalau sebelumnya itu dia diajak ngobrol masih bisa nyaut walaupun kadang nggak nyambung, tapi sesekali dia tuh masih ingat sama anaknya, sama cucunya gitu. Nah tapi memang hampir 2 minggu terakhir ini banyak sekali perubahan secara fisik yang kita lihat gitu. Pertama tiba-tiba tangannya bengkak. Terus kemudian dari mulai sikut tuh bengkak sampai pergelangan tangan gitu. Terus sudah gitu kita konsultasi sama dokter, tapi kondisi masih sadar gitu. Kita konsultasi sama dokter, kata dokter ini sebenarnya karena ada beberapa penyebab, karena kurang apa ya istilahnya tuh peredaran darah kurang lancar gitu, segala sesuatunya memang sudah kurang baik lah, jadi harus banyak digerakin, dibalikin kanan kiri gitu, lebih diperbanyak lagi fisioterapi, senam apa segala macam. Nah kira-kira 4 hari terakhir itu kita baru ngeh banget sih gitu, tangan sebelah kanan tuh gede, mulai membengkak. Dari CCTV karena memang kebetulan saya nggak di sana kan, mama itu semenjak jatuh dan sakit itu nggak bisa tinggal di sini karena kamar mama tuh di atas, sementara akses untuk dia turun berjemur itu nggak mungkin gitu kita menempatkan mama di kamar yang lama. Kebetulan dengan berbesar hati kakaknya Akang yang nomor pertama yang paling besar pengennya mama di rumah dia aja gitu. Karena kebetulan dia punya fasilitas kamar di bawah yang deket banget ke ruang depan untuk mama jemur apa segala macam lah, alhamdulillah dimudahkan sekali. Nah 4 hari terakhir itu kita lihat tangan mama mulai bengkak, dan kalau nggak salah di hari Senin itu kesadarannya sudah mulai menurun, tapi kita mikirnya beliau cuma tidur gitu, karena memang kayak cuma orang tidur aja, kalau kita panggil masih melek gitu. Nah mulai terlihat ada perubahan yang sangat signifikan itu di hari Selasa pagi, tiba-tiba dikabarin sama kakaknya Kang yang nomor 1 bahwa kondisi mama tuh sekarang udah dipanggil tuh udah nggak sadar sih sebenarnya, sudah mulai ada suara ngorok. Dan pada saat pagi itu ketika habis subuh mau diseka sama suster, ternyata fesesnya mama tuh sudah keluar sendiri dan berwarna hitam. Jadi memang kita mengindikasi bahwa mama ini sekarang kondisinya gawat gitu. Jadi langsung dilarikan ke IGD, sampai IGD pun ditangani dengan sangat cepat, bahwa kondisi mama nih sekarang dinyatakan kritis. Jadi nggak bisa lama-lama di IGD, harus kita bawa langsung ke ICU. ICU-nya pun yang benar-benar harus dipantau langsung sama dokter profesional dan para suster gitu. Kemarin itu ada kebingungan dari Akang gitu mau berangkat atau enggak, karena dia punya tanggung jawab yang besar, dibawa di sana tuh bawa rombongan, bawa tugas yang besar, jadi serba bingung. Cuman memang waktu pertama kali kita bawa ke sana dan mama ditaruh di ICU, dokter masih ya insya Allah kita akan upayakan lah yang terbaik gitu. Kondisi mama itu benar-benar menurun drastis itu tuh dalam hitungan jam sih ya kalau menurut aku. Kemarin pagi itu tiba-tiba suster ngabarin kalau dokter mau nelpon gitu untuk memberitahu bahwa segala macam bentuk peralatan yang dipakai ke mama untuk menopang hidupnya dia itu sebenarnya udah nggak bisa mensupport dia gitu. Kalau ibaratnya tuh dalam 21 kali bernafas, 21 kalinya tuh mama nafasnya dibantuin dari mesin, artinya dia sudah tidak mau berinisiatif untuk nafas sendiri gitu. Nah kebetulan aku kemarin tuh ada kerjaan dulu, jadi pagi itu ya memang Allah sudah atur ya, pagi itu kakaknya Akang dulu di sana, habis lepas zuhur aku ke sana nungguin karena memang di ruang ICU tidak bisa difasilitasi untuk kita datang setiap saat, jadi aku tunggu di mobil karena di ruang ICU pasti kan semua punya punya
ini yang sama lah gitu, kejadian yang sama pasti gawat. Jadi di ruang tunggu tuh penuh dengan mereka juga yang lagi nunggu keluarganya atau siapanya di ruang ICU. Jadi aku tunggu di mobil. Di jam setengah 4 itu setelah asar tiba-tiba kakaknya kak telepon coba naik ke atas karena dokter itu udah ngabarin kalau mama itu harus mendapat bahasa gampangnya itu CPR manual. Jadi begitu aku naik gitu aku kaget banget gitu, ternyata mama tuh lagi apa ya lagi dikerubutin sama dokter sama suster juga gitu, lagi dikasih CPR manual gitu ya dari bruder gitu. Terus aku langsung nyamperin dokternya gitu, bingung banget aku gitu, aku tanya gimana dok, aku tanya gitu, ini sudah 8 menit kita lakukan CPR manual mama masih belum bereaksi gitu. Terus udah gitu udah saya bilang saya harus telepon kakak-kakak saya, iya kalau bisa pihak keluarga sudah datang, kebetulan kan rumahnya dekat sama rumah sakit. Setengah jam kemudian 20 menit berlalu masih terus dilakukan CPR tetap nggak ada gitu. Dokternya keluar lagi, dokter bilang saya belum berani menyatakan meninggal tapi kalau ibu mau nyampein sesuatu silakan masuk gitu. Jadi aku sendiri masuk ke dalam gitu, teman bisa bilang maafin Eri, maafin Lea, maafin Abai, maafin kita semua ya Ma gitu. Maafin Eri belum bisa nemenin mama gitu. Gak lama kakaknya akan datang yang paling gede yang laki-laki gitu. Cuma kira-kira 1, 2, atau 3 menit mamanya kakaknya akan nyampein kalau mama boleh pergi sekarang. Mama selama ini selalu bilang pengen ketemu apa sama emak, sok mama boleh pergi. Eri, Ade udah maafin mama, kami juga minta maaf. Yang paling aku sedih sih waktu kakaknya akan minta, mama selama ini selalu bilang pengen ketemu apa sama emak gitu, mama boleh pergi. Hanya selang 1 menit setelah itu dokter langsung balik, mama udah nggak ada. Jadi dokter menetapkan di 17.13. Ya mungkin memang dia udah capek banget gitu, karena selama ini tuh dia kalau sakit pasti bilang mama kayak mau pulang aja gitu. Aku suka bilang udah itu tuh halusinasi mama aja gitu, kalau orang udah nggak ada tuh nggak mungkin dia datengin kita gitu. Karena dia setiap sakit pasti bilang mama tadi didatengin apa, mama tadi didatengin emak gitu. Jadi terus enggak, mama nggak boleh ngomong gitu. Cuman ternyata bukan ternyata dia mungkin ya bener gitu. Saya pas Ai bilang sok mama udah boleh pergi sekarang, apa sama mama udah nungguin mama, sok mama boleh pergi sekarang, kita udah ikhlas, mama harus pergi yang enak gitu. Udah bener-bener langsung detak jantungnya langsung rata. Dokter langsung bilang ke kita, kami menetapkan bahwa mama ibu sudah meninggal di waktu 17.13 gitu, di jamnya dokter kami. Jadi udah alhamdulillah kita bisa ya ngikut apa ngedampingin mama lagi. Dan setelah itu mungkin langsung memberitahu Kang Ferry seperti apa kan? Iya, aku tuh sebenarnya dilema mau ngasih tau dia tuh sebenarnya udah ribut mau pulang dari pagi tuh. Kayaknya ya pulang aja, baru nyampein sana juga kayaknya ya pulang aja, kayaknya pulang aja gitu. Tapi aku tuh ngerasain tuh, aku pikir tuh mama tuh masih akan berjuang karena aku tuh tahu banget mama tuh dari pertama kali jatuh aja sampai dia dilakukan segala macam tindakan sama dokter tuh nggak sadar gitu. Jadi ketika dia dinyatakan kritis waktu masuk IGD tuh aku kayak sih gitu. Jadi dia tuh bener-bener baru kritis atau baru nggak sadar itu ya bener-bener di hari-hari terakhirnya dia nggak ada gitu. Padahal jadi aku mikirnya tuh, aku tuh selalu bilang enggak kok mama kuat karena yang aku tahu tuh mama kuat banget. Mama jatuh sekenceng itu, pangkal pahanya retak, giginya hancur, kepalanya berdarah-darah, itu nggak sadar, kita bawa tuh dimasukin selang apa segala macam tuh nggak pernah sadar gitu. Jadi aku kayak ya mungkin mama tuh pasti kuat, aku tuh tahu mama kuat banget. Kira-kira berapa yang mungkin diagnosa dokter saat itu apa sih? Sebenarnya memang kalau mama jatuh itu tuh kalau nggak salah di bulan Februari 2022, bulan Februari 2022 tiba-tiba ya mungkin memang sudah Allah yang ngatur ya gitu. Mama jatuh, lagi copot sepatu berdiri terus karena
keseimbangan yang kurang mengingat umurnya pada saat itu udah 77 tahun gitu. Biasanya dia tuh nyopot sepatu tuh posisinya selalu duduk karena kita nggak pernah ngizinin dia tuh pergi bolak-balik ke atas, naik turun tuh pakai sepatu gitu. Kita kenapa membiasakan itu supaya dia kalau nyopot sepatu di dapur dalam posisi duduk, karena kita emang udah suka ngingetin kalau orang udah tua tuh nggak boleh jatuh ya mama tuh sering banget jatuh soalnya tiba-tiba vertigo jatuh patah di sini, tiba-tiba vertigo jatuh patah di sini gitu, tapi selalu nggak apa-apa gitu. Yang kemarin terakhir dia sebelum kejadian ini tuh jatuhnya tuh kenceng banget gitu, jadi dia jatuh karena seimbang nggak seimbang jatuh sekaligus terus kepalanya itu ngehantem iya meja riasnya itu rotan kayu yang meja rias dia dari pertama kali dia nikah dan itu kuat banget gitu, dan kita lihat di CCTV pada saat jatuhnya tuh emang jatuhnya tuh bener-bener rubuh gitu, rubuh. Pas kita datang tuh udah berdarah di mana-mana gitu. Itu aja dia sadar, nggak pernah pingsan, jatuh sekenceng itu, mukanya udah bengap semua. Itu pun dia sadar gitu. Kayak enggak kok mama kuat. Jadi aku bilang sama dia, enggak kok mama kuat, mama tuh kuat. Aku bilang gitu. Masa dia ya memang udah capek kan. Kalau ada cerita apa kamu dia nggak ada ya. Kalau orang tua sih maksudnya sakitnya darah tinggi. Tapi itu pun juga nggak yang ya sama paling asam lambung, karena kan yang mungkin kalau udah tua ya kadang mereka makan sesuai dengan selera yang mereka mau, bukan apa yang harusnya kita makan kan gitu. Kadang-kadang pagi-pagi minum yogurt gitu kan menurut dia enak seger gitu, kita naik asam lambung. Penyakitnya tuh cuman yang gitu-gitu aja. Akhirnya jadi defensif ya sih, nggak menemani banget dia seperti terakhir mungkin waktu masih di ICU, jadi gini, selama mama sakit terbaring hampir 2 tahun ini, setiap saya touring, setiap saya motoran, itu selalu pamit sama mama, selalu saya bisikin ke mama. Dulu pun waktu mama sehat, kan kalau saya touring berangkat tuh tengah malam jam 12, 2, jam 1. Jamnya mama bangun. Mama pasti ngantar sampai ke depan, sampai saya pergi itu mama pasti dada sampai saya spion, mama masih dada. Nah kemarin waktu saya mau berangkat juga saya masih bisikin, mah besok cari pamit touring. Pamit touring emang solusi. Ini tanggung jawab Eri punya tanggung jawab sama teman-teman, harus bawa teman-teman dari Kendari ke Bau-Bau ke Pulau Buton. Mama bertahan, Eri yakin mama kuat kok. Ya, aku nggak tahu ya, cuman kalau ngobrol sama dokter gitu bahwa mama pasti dengar kok, mama tuh punya roh, mama kuat kok. Jadi komunikasinya ya memang kita sama orang normal aja gitu. Terus ya udah ciumin mama, ciumin tangannya pipinya, udah kayak pergi aja gitu. Nah udah sampai di Sulawesi juga, karena kan perbedaannya 1 jam ya. Mama itu meninggalnya waktu Indonesia Barat itu jam 5:13. Itu jam 6. Pas jam 6 sekitar lewat 10 apa lewat 5 saya mampir ke masjid sama teman-teman rombongan semua anak satu itu mampir ke masjid ambil air wudhu, kok handphone bunyi terus, ini siapa? Udah wudhu aja sudah. Habis wudhu saya sholat, habis sholat ada notif dari anak saya ya. Aing udah tahu. Oh iya, saya bilang ini nih, iya. Saya kasih tahu gitu, saya cuma bilang jagain ibu. Ayah di mana? Ayah lagi di atas motor. Ayah nggak pulang. Ayah mau pulang. Cuman jam segini udah nggak mungkin ayah nyegar pesawat, karena harus kembali lagi ayah ke Kendari. Begitu wah dari pesawat dan ternyata pesawatnya nggak ada. Akhirnya tadi keesokan harinya berarti tadi hari ini saya berangkat pakai first flight, apapun misalnya saya berangkat. Terus saya juga minta maaf sama teman-teman yang sudah mungkin kemarin sudah menemani saya, menyambut saya untuk bisa riding bareng. Saya maaf saya nggak bisa menyertai mereka sampai ke finish. Rencananya kita tuh mau upacara 17 Agustusan tuh Pulau Bau.
gitu. Tapi ya sebenarnya ya pada Allah, ya biar bagaimana mama yang paling penting gitu. Jadi saya lepas teman-teman, saya pulang, terima kasih alhamdulillah banyak teman-teman sekali yang banyak membantu saya. Raffi gitu, pulang saya secepat ini, terima kasih. Gitu, jadi kejadiannya ya secepat itu. Tapi kalau tadi ditanya menyesal, enggak sih, saya enggak menyesal. Justru saya bersyukur saya masih bisa pamit sama mama, masih bisa cium mama, masih bisa komunikasi, masih bisa ngelihat mama kayak barusan gitu. Ya mungkin ya mungkin pasti terakhir kalinya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di dunia selanjutnya. Jadi ada pesan nggak dari mama yang disampaikan ke kamu? Kan Kak selama ini tuh sudah berapa minggu ini susah komunikasi. Mama tuh kebiasaan mama kalau lama nggak ketemu aku pasti nanya udah makan belum, udah makan belum. Ya. Itu aja lah pesannya, pasti ya gitu aja, jangan kemana-mana. Ya kita lanjut di makam aja ya. Biar bisa kita bawa ke masjid. Terima kasih banyak.